Oke guys, kembali lagi di Rape Channel. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah komen di kolom komentar di spesial Q&A 1000 subscriber kemarin ya. Di sini saya akan menjawab semua pertanyaan, tapi di sini saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke guys, langsung saya ke pertanyaan pertama ya. Oke. Pertanyaan pertama ada nih, Mutiara Anissa. Apa komentar netizen yang paling kuat, yang paling buat down dan teringat sampai sekarang? Dan teringat sampai sekarang ada sih satu. Ketika saya awal membuat konten nih kan, konten prank yang tahun 2018, itu awalnya saya dapat hinaan, caci maki, tibanya ngomongnya kayak gini ya, konten gak berguna, lebih baik kau nggak usah buat konten lagi. Di situ saya hanya terdiam, tapi saya nggak melawan, tapi saya hanya berdoa moga apa yang saya buat, apa yang saya lakuin, moga kedepannya mendapatkan hasil yang diinginkan. Itulah saya buktikan kepada orang yang ngomong itu tadi. Itu sih yang teringat sampai sekarang. Tapi saya tetap berusaha untuk meyakinkan viewers saya dengan konten yang saya buat sampai sekarang ini. Selalu support ya guys ya. Oke, pertanyaan kedua, kapan buat video bareng pacar? Oleh Sukri Hilai Pratama. Kalau buat konten bareng pacar sih untuk saat ini saya belum bisa. Tibanya adalah sesuatu yang saya belum bisa buat konten bareng pacar dulu. Oke guys, pertanyaan ketiga, Dedi Situmorang. Gimana caranya kita menyukai seseorang? Cara kita menyukai seseorang tuh sebenarnya gampang sih kalau menurut saya. Kita kasih aja perhatian ke cewek itu. Mungkin perhatian tuh kayak nanya kayak apa kayak gitu kan. Kayak biasa kita kenalan awal pacaran gitu. Tiba tuh PDKT-an. Kita yakinkan ke cewek itu kalau kita menyukai dia gitu. Walaupun awalnya dia tuh nggak respon terhadap kita, tapi kita usaha terus, jangan sampai kita patah semangat. Kalau kita yakin dengan perasaan kita, cewek itu nggak yakin perasaan kita yakinkan cewek itu kalau kita suka sama dia gitu. Pokoknya jangan patah semangat. Kalau misalnya, ini contoh ya, kita cewek, hai, sehari 2 hari nggak balasnya, 3 hari baru balasnya, nggak apa-apa, lanjutnya terus chat sampai dia bosan gitu. Pasti lama-lama nanti saat kita chat terus pasti dibalas cepat lama-lama. Tapi coba sekali kalau misalnya dia kayak gitu terus, ceweknya yang kita dekati, kita kasih dia jangka waktu, misalnya kita hari ini ngechat 3 hari, dia nyari kita enggak? Kalau misal dia nyari kita, di situ udah ada rasa sayang gitu ya. Itu menurut saya. Terus kata dia, terus seseorang itu nggak menyukai kita. Kalau nggak menyukai kita sih itu tergantung kita sih sebenarnya. Kalau kita pede dengan apa yang kita lakuin untuk dia, apapun itu, pasti dia merasa cowok ini peduli ya sama kita ya. Kalau aku tinggalin, kalau aku nggak perjuangin, ntar aku sendiri yang menyesal gitu. Cewek awalnya kayak gitu, tapi kan setidaknya kita udah usaha gitu. Kalau kita misalnya usaha kita belum maksimal, kita maksimalkan lagi sampai cewek itu meyakinkan kita gitu. Itu menurut Rap Channel gitu ya. Sip. Oke guys, pertanyaan selanjutnya, kenapa masih ingin nge-YouTube di tahun sekarang? Karena saya penasaran tibanya bagaimana sih rasanya itu jadi partner YouTube. Jadi konten-konten yang kita buat, kita upload ke YouTube tuh di bawah itu bisa menghasilkan uang. Walaupun itu dengan waktu yang sangat lama. Tapi kita kalau udah dapat yakin pada diri kita sendiri, kalau apa yang kita buat di YouTube tuh, konten-konten apa yang kita buat di YouTube tuh
saya rasa saya jamin pasti hasil tidak pernah mengkhianati usaha gitu. Yang penting kita usaha, niat. Kalau kita bisa nggak yakin sama diri kita, pasti sama aja nol hasilnya. Terus padahal YouTube udah beda dan banyak artis yang terjun ke YouTube. Emang iya, sekarang artis nih banyak kok yang banyak turun ke YouTube. Mereka tuh emang cepat loh naik viewernya. Logika gini ya, mereka udah dapat brand, nama, artis. Contohnya kayak Raffi Ahmad. Kok dia yang YouTube tuh bagi aku sih nggak masalah, karena kalau misalnya kita lihat di dunia hiburan mungkin mereka cuma bisa ngomong yang ngomong kayak gini ya, yang ngomong kayak gitu ya. Jadi yang terbebani gitu, nggak bisa ngomong kayak ini. Tapi di YouTube ini bebas ya, dalam arti bukan bebas semuanya, pasti ada tanda kutipnya gitu. Jadi kita bisa meluapkan apa isi hati kita gitu di YouTube. Mungkin artis ini kebanyakan di TV itu banyak yang terbebani dengan misal ngomong ini dilarang, jangan ngomong ini ya gitu sih menurut saya. Makanya banyak sekarang artis ini terjun ke dunia YouTube untuk mereka membuat konten-konten yang ada pada diri mereka gitu. Kalau saya sih nggak masalah. Yang penting kalau kita yakin dengan konten yang kita buat, dengan viewer kita yang nonton pada YouTube kita, jangan merasa patah semangat itu. Setidaknya kita udah usaha. Yang penting kita yakin aja sih konten yang kita buat tuh, maupun apapun itu kontennya, itu yang penting itu konten kita sendiri. Walaupun kita ibaratnya gini, konten si A bagus kan, coba kita buat. Itu menurut saya itu bukan plagiat, itu nama inspirasi atau motivasi. Berarti kita cuma coba membuatnya dengan versi kita sendiri gitu. Oke guys, itu sih yang bisa saya jawab pertanyaan dari Restu Ananda ya. Oke, next pertanyaan Suci Ramadhani. Gimana caranya ngatasin orang yang bilangnya nggak ada duit tapi dia bisa nerakin temannya? Ibaratnya gini, mungkin pas dia ingin makan nih sama kalian nih, sorry ya guys, gue nggak ada duit dulu. Mungkin di lain kesempatan, mungkin dia punya rezeki lain, makanya dia bisa nerakin teman-temannya. Kita sekarang nggak boleh berpikiran negatif pada teman kita gitu. Kita harus positif. Misalnya dia emang nggak ada uang, ya wes mau dimasalahkan, itu kan dia, hak dia. Kalau dia meneratin temannya, mungkin dia punya rezeki lain dikasih Allah SWT kan. Jadi kita nggak usah masalahkan ini itu sih menurut saya. Oke, next ya. Indah Karwinisa. Gimana caranya agar kamu nggak mengalami sindrom star? Sindrom star ini sama dengan popularitas kita yang naik, sedang naik gitu. Jadi menurut saya sih popularitas tuh kita harus lihat dulu kita kayak mana. Kalau misalnya popularitas kita udah naik, ingat siapa dulu kita dari mana. Oke, kita dari kalangan artis yang terkenal, tapi kita nggak boleh terlalu popularitas kita tuh lebih baik dari orang lain, jangan. Kita coba kayak biasa aja. Popularitas oke, gampang dicari. Dengan pansos nggak masalah kan. Tapi kalau misalnya kita udah kena sindrom star itu, lebih baik kita mencoba menenangkan diri kita gitu kan. Kita jangan sampai lupa siapa diri kita dulu. Ini untuk yang memulai dari nol. Jujur saya terinspirasi sama artis salah satu Denny Cagur. Bukan apa-apa, di situ dia tidak pernah memamerkan apa yang dia miliki, tetapi banyak orang yang ingin melihat apa yang si Denny Cagur ini yang dia miliki. Di situ kalian belajar, pasti kalian paham apa maksud saya gitu kan. Jadinya kalau misalnya kita kena penyakit itu, lebih baik kita sadar pada diri kita itu dulu kita siapa gitu. Kalau kita dari keluarga kerendahan, bukan rendahan, ibaratnya tidak punya apa-apa sampai sekarang popularitas kita naik gitu. Next, tokai ayam celup sendiri apa dicelupin? Celup sendiri lebih enak guys. Alasannya pasti kalian udah tahu ya. Dari Ayu Jasundi. Gimana sih biar nggak baperan di tahun 2020? Gampang, jawabnya gini. Kita itu pasti di setiap manusia itu punya perasaan. Jadi kalau misalnya cowok sama cewek, cowok kasih perhatian lebih ke cewek tersebut. Tapi kita sebagai cewek nih, kita nggak langsung memikirkan coba si A suka sama kita. Jangan. Kita harus
secara pelan-pelan dulu apa tujuan dia deketin kita. Jadi cewek itu nggak usah terlalu baperan kali. Misal dikasih perhatian lebih, udah makan belum, udah sholat belum, langsung baper. Aku ya tahu juga sih, pasti cewek itu cepat baper kalau kita udah kasih perhatian lebih setiap hari gitu. Makanya kita kalau misalnya ada cowok misalnya kasih perhatian lebih itu, coba deh nggak usah kita terlalu baper, coba anggap itu hal biasa bagi kita gitu. Mungkin dia kayak ini, mungkin dia ingin menjaga kita atau apa gitu, tapi kita nggak usah terlalu cepat ambil respon. Kita langsung punya perasaan lebih, mau tahu dia sekedar untuk misalnya dia ada teman lain atau cewek lain, rupanya cewek lainnya deketinnya cuek atau apa, makanya dia pergi ke cewek lain. Mungkin di cewek lain ini responnya lebih cepat gitu, makanya cowok niat kayak gitu. Makanya sekarang kalau baper sih rata-rata banyak baper, tapi tergantung pada diri kita sendiri aja sih sebenarnya. Jangan mudah terlalu baper sama orang. Percaya deh, kalau kita anggap itu biasa, pasti enak jalannya. Kalau kalian misalnya cepet-cepet, aduh, dia kasih perhatian terus dong. Terus kita nggak usah terlalu berharap gitu. Coba kita santai, relax, kayak lagu slow. Karena ku slow, tetap slow. Kayak itu aja, santai aja, buat relax gitu, oke? Pertanyaan Ayunya Sundi ya, gitu sih yang bisa saya jawab. Indah Karunisa lagi guys. Kayak Ani netizen yang terbaik deh. Kapan mau traktirin teman-teman yang support? Teman-teman yang support itu sebenarnya banyak, jujur. Tapi saya selalu ingat siapa orang yang paling mensupport saya dari nol sampai sekarang ini. Itu paling utama yang saya ingat, yang saya temui kalau saya sudah sukses. Ibarat sukses itu dengan udah ada penghasilan di dunia YouTube. Terus netizen itu juga mendukung saya gitu, mensupport saya juga. Misalnya saya dihina, dicaci maki, itu dihina, dicaci maki itu bagi saya sih biasa aja. Mungkin mereka ngomong kayak gitu, mungkin mendukung kita dari belakang, tapi dengan kata-kata yang pedas. Disitulah letaknya kita harus kuat sampai sekarang ini. Oke guys ya, ini jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pria Mapan, wow keren, udah 1000 subscriber dah. Alhamdulillah bang, thank you ya atas doanya. Pertanyaannya ada 3 nih guys. Sudah berapa lama nge-YouTube? Kalau nge-YouTube nih bang, ibaratkan aku baru permula bang. Fokus di dunia YouTube ini baru aku 5-6 bulan. Di situ saya merasakan banyak suka dan dukanya bang. Langsung saja pertanyaan kedua bang ya, suka dan dukanya. Sukanya tuh bang, kita lebih banyak dikenal sama orang lah sih gitu. Misalnya kita sering promosikan channel kita ke orang, minta tolong share ini itu, tapi pas kita di luar nih, kamu itu ya, jadinya kita terasa ada nama lah gitu bang. Kalau misalnya kita udah banyak yang tahu tentang YouTube kita sendiri itu bang, yang penting kita melakukan hal yang positif gitu. Dukanya sih banyak bang. Kalau dukanya ini mungkin salah satu contoh ya bang, saat kita buat YouTube nih, kita konten kita B aja tuh, tapi B itu kita tadi konten kita udah biasa dihilang orang, dihina lagi, dicaci maki lagi. Di situ kita jangan langsung down bang. Ibarat down tuh jangan langsung patah semangat. Mungkin mereka kayak gitu, mungkin biar kita semangat lagi, biar kita nggak jatuh, biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama gitu. Lebih baik kita pas mereka ngomong kayak gitu, kita berusaha terus sampai kita yakin, sampai kita punya hasil di dunia YouTube ini. Oke, pertanyaan 3 dari Pria Mapan tadi ya. Tips supaya tembus 1000 subscriber. Kalau bagi saya tipnya gini sih bang. Kalau saya sih di dunia YouTube kan baru 5-6 bulan fokus nih ya. Jadi saya kalau membuat konten nih, satu konten saya upload ke YouTube, itu saya promosinya banyak loh. Bisa dari Facebook. Kalau Twitter saya nggak suka sih, tapi saya pengen buat, tapi nggak sekarang. Line, WA, IG. Satu lagi jangan lupa kita share ke teman-teman kita bang. Kalau punya grup lagi kan lebih enak lagi bang. Kalau punya grup nih banyak nih, alhamdulillah saya udah masuk salah satu komunitas YouTube Kreatif Pekanbaru. Alhamdulillah di sana mereka mensupport saya selalu bang gitu. Intinya kita yakin dengan apa yang kita buat, kita hasilkan,
kita buktikan ke orang-orang itu. Dari Ajo Sidik yang udah 1000 subscriber ini, apa yang kamu lakukan ke depannya? Yang saya lakukan ke depannya, saya akan membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, yang bisa menghibur viewer saya atau subscriber saya. Di sini saya akan membangun sebuah konten-konten yang mungkin sudah ada pernah dilihat dari YouTube lain, tapi saya mencoba membuat dengan versi saya sendiri, dengan usaha sendiri. Itulah saya. Kalau misalnya di konten saya banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih baru di dunia YouTube, tapi setidaknya saya udah usaha maksimal mungkin gitu. Pertanyaan kedua dia, apakah Rap Channel ini akan melakukan yang lebih keren? Insya Allah kedepannya akan lebih keren lagi. Saya janji akan lebih keren lagi, akan lebih greget lagi, terkece, terkeren, wow. Siap. Terus melakukan juga antar YouTube kreator Pekanbaru. Kalau misalnya collab sih, aku jujur pengen collab sih sama konten kreator Pekanbaru. Tapi masalahnya yang ngajak collab itu lebih banyak punya waktu luang daripada saya sendiri. Karena kalau saya sendiri sih, kalau misalnya mau bilang fokus ke YouTube sih, masih dibilang nggak fokus lah, baru sekitar setengah, tiba itu 50%. Karena saya di sisi lain jam pagi malam kuliah, terus buat konten tuh mungkin seminggu tuh saya bisa membuat konten 1 atau 2. Kebanyakan saya mungkin buat vlog atau apa, itu konten saya juga sih. Saya di dunia YouTube ini ada 4 konten yang saya buat: sosial eksperimen, vlog, reaction, sama prank. Itu konten saya 4 itu yang wajib saya upload ke konten YouTube. Kalau misalnya kayak cover lagu itu mungkin hanya menghibur diri saya sendiri. No. Itu sih, makanya insya Allah kalau misalnya saya banyak waktu luang, mungkin saya yang mengajak mereka terus. Kadang-kadang ada sih yang ngajak konten kreator kemarin ngajak collab, tapi aku bilang aku mohon maaf, bukan aku nggak mau ngajak konten, tapi mungkin karena kesibukan diri aku sendiri gitu. Itu aja sih, doain aja ya. Dari Bima Adi Putra, congratulations 1000 subscriber Maroni. Ini pertanyaan dariku, berapa lama ikan tidur ya? Kalau menurut aku sih ikan sebenarnya nggak tidur, tiba tuh dia rebahan tuh ibarat tuh menginspirasi diri mereka dari seharian perjalanan atau apalah gitu ya. Kalau menurut saya sih dia nggak tidur, tapi tiba dia tuh istirahat. Dan pernah lihat Iyo tidurnya kayak mana? Kayak itulah contohnya. Ini pertanyaan terakhir ya, dari Indah Karunisa lagi nih, netizen yang paling wow di Rap Channel. Nikung apa ditikung? Kalau dipilih sih sebenarnya sama-sama sebenarnya, tapi yang lebih parah itu sebenarnya nikung. Nikung ini sama kayak sampah tibanya. Misalnya gini, kita udah punya pacar, terus ada cowok yang nikung pacar kita sendiri. Itu kata bagus kayak gitu, keren kayak gitu. Apa yang dia banggakan nikung pacar sendiri? Contohnya teman kita sendiri nikung kita nih, apa yang dia banggakan? Sama dengan kayak gini, dia mencuri sesuatu barang, bangga dia gitu. Malah sampah kayak gitu sebenarnya, nikung teman sendiri, ibaratnya gitu ya, kata kasarnya. Kalau dipilih nikung apa ditikung, saya lebih baik ditikung. Kenapa saya milih ditikung? Misalnya gini, saya suka sama cewek si A, saya udah sayang sama dia, udah ngungkapin. Datang teman saya sendiri suka sama dia, ditikunglah saya, tapi itu kan ibaratkan saya belum ngapain sama dia, belum jadian, jadi saya nggak boleh marah ya, paling saya memendam diri sendiri. Tapi saya misalnya dibilang marah sih marah, tapi ya gimana kan, mungkin dia cewek itu mungkin memilih yang lebih baik daripada kita kan, makanya kita nggak boleh marah. Kalau kesel pasti kesel lah, marah pasti marah. Masa teman sendiri ambil punya hak kita udah incar lama-lama tapi ditikungnya kan, tapi nggak apa-apa lah, itu mungkin pelajaran bagi kita gitu kan. Itu sih
Oke guys, mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah saya jawab semua. Mungkin pertanyaannya saya filter aja yang menarik gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini mungkin banyak yang menarik, ada yang ini yang itu yang saya jawab. Saya mohon maaf ya guys kalau misalkan ada kata-kata yang saya salah saat menjawab pertanyaan kalian. Saya hanya manusia biasa gitu. Yang penting pertanyaan-pertanyaan kalian alhamdulillah sudah saya jawab semuanya. Semoga kalian menyukai ya pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga kalian menyukai ya jawaban pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Mungkin jawaban tadi mungkin ada yang simpang siur atau apa. Mungkin kalau kalian cermati bahasa saya sendiri pasti kalian ngerti apa tujuan saya menjawab pertanyaan itu. Saya terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mensupport Rap Channel. Sampai sekarang ini saya sangat bangga. Walaupun saya nggak tahu siapa yang mensupport saya yakin banyak mensupport saya dari belakang. Walaupun banyak hinaan, caci maki ataupun apalah itu, yang penting saya tetap selalu semangat mau menghasilkan karya-karya terbaik untuk para subscriber saya. Terima kasih juga kepada teman-teman atau netizen yang sudah bertanya dan sudah saya jawab dengan semaksimal mungkin. Kalau ada saat saya menjawab ada kesalahan atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ya. Mungkin saya menjawab ini mungkin spontan saja yang saya bilang itu. Karena mungkin komentar ini banyak yang menarik, ada yang ini yang itu, tapi saya salut loh. Banyak juga yang komentar gitu kan, banyak juga yang nanya ini nanya itu, walaupun nggak semuanya yang bertanya, tapi saya setidaknya udah usaha. Teman-teman sudah komen juga di kolom komentar Rap Channel, Q&A Rap Channel. Saya sangat terima kasih banyak yang sudah bertanya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupakan like, komen, subscribe. Oke, subscribe itu wajib. Kalau kalian nggak subscribe, ntar kalian ketinggalan loh video terbaru dari Rap Channel. Kalau kalian sudah subscribe, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rap Channel. Oke guys, kalau suka dengan video ini, kalian share ke teman-teman kalian, siapapun, kakek nenek yang masih hidup, pacar atau sahabat kalian dimanapun berada, dan doakan Rap Channel setiap hari berkembang dan menghasilkan karya-karya terbaik. Oke guys, sampai jumpa di lain video. Bye.